sayang loh kalau kita sudah punya pengenalan tapi tidak bisa kita maksimalkan. Oke, Kerabat Dalas TV, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Huda Ilhamsyah, Direktur RRC Institute, tapi bukan Republik Rakyat Cina ya, udah. Ranah Ranah Rantau Circle, kolaborasi ranah dan rantau. Bagaimana caranya, udah? Ini orang menyatukan orang ini, Minang ini kan agak sangat sulit ini. Itulah saya pikir apapun kita, saya katakan tadi misalkan terkait sumber daya alam, segitulah adanya kita. Kemudian kita berharap pada APBN atau APBD lebih apa istilahnya, lebih miris lagi mungkin lah. Lebih banyak belanja pegawai lah. Lebih banyak belanja pegawai, dan kita tahu persis struktur APBD. APBN, APBD di kita hari ini memang agak jomplang lah itu kita. Iya. Jadi tentu kalau kita mulai berharap kayak zaman-zaman Orde Baru kan, bagaimana para tokoh-tokoh kita bermain di level nasional kan, dengan gampangnya mendistribusikan anggaran bangunan ke daerah kita kan. Hari ini kan nggak bisa demikian ya Pak Rudi. Yeah. Belum lagi bicara soal politik, soal bicara yang soal like and dislike, sulit lah kita hari ini. Sulit ya. Artinya harapan kita pada sumber daya alam, harapan pada pemerintah yang harusnya mensejahterakan, tentu agak sulit hari ini kalau menurut saya gitu. Tapi jangan salah, masih ada jalan. Nah ya, saya katakan tadi itu bagaimana para perantau ini. Memang ini PR tersendiri bagi kita. Tapi paling tidak beberapa elemen masyarakat sudah bergerak, dan ini bukan cerita hari ini, sudah cerita bertahun-tahun, berulang-ulang, dan semuanya tentu punya dinamika tersendiri itu. Kita tahu bagaimana pada zaman-zaman Orde Baru, Kubu Minang, demikian berjayanya, bahkan beberapa organisasi sosial kemasyarakatan daerah lain mencontoh ke kita bagaimana Sumatera Utara waktu itu, Jawa Timur, Jawa Tengah mencontoh Kubu Minang pada saat tersebut. Tapi ya tentu pada akhirnya kembali kepada kita semua lah. Hari ini akan dicoba oleh beberapa kelompok, beberapa tokoh untuk meminangkan para perantau ini untuk membangun kampung. Tapi memang kita tidak bisa tidak bisa juga terlalu memudahkan itu. Bagaimana kita lihat hari ini negara kita, karena memang semuanya serba politik. Teman-teman yang bergerak dalam bidang itu selalu punya pretensi untuk jadi politik kan, kita manfaatkan untuk politik kan, sehingganya nuansa sosial, nuansa gotong royong, nuansa membangun kampung agak dibelokkan ke arah politik. Kita lihat kayak sekarang misalkan ada IKM, bagaimana Pak Fadlizon memimpin IKM, Ikatan Keluarga Minang ya. Itu pecahan juga dulu. Sebelumnya bagaimana ada juga IKM misalkan. Jadi setelah Kubu Minang dianggap tidak terlalu berkembang karena sudah sangat politik, dibikin lembaga baru, tapi ternyata juga nggak kalah politiknya. Tapi itulah yang akan jadi PR kita pada hari ini, Rudi. Dinamikanya tinggi juga ya. Itu kalau kita bicara yang levelnya global, level nasional. Sementara untuk level-level nagari, level-level kabupaten kota, bahkan di kelompok-kelompok kecil yang lainnya itu sangat dinamis dan sangat kontributif. Salah satu yang hari ini masih eksis dan selalu menunjukkan geliatnya itu kayak SAS, Sulit dari Sepakat. Di usianya yang lebih dari 70 tahunan, SAS itu luar biasa. Dia bisa membangun negeri sulit air yang mungkin dari segi banyak hal mungkin mirip dengan Wonogiri mungkin di Jawa Tengah atau Yogyakarta itu. Daerah yang sangat tandus lah itu ya, sangat tidak mungkin, agak kurang berkembang ekonominya, sumber dayanya, tapi bisa dikembangkan dengan kerjasama para perantau. Begitu juga dengan Sulit Air Sepakat, sangat kuat mereka, dan mereka sangat concern untuk membangun daerahnya, baik dari segi sumber daya ekonominya kah, sumber daya manusianya kah, termasuk pendidikannya gitu. Kita berharap ini bukan sekedar level-level kecil saja,
tentu kita berharap bisa lebih nasional dan bahkan mungkin mengglobal. Saya katakan tadi, jumlah kita akhir-akhir ini ada Minang Diaspora Network, Pak Bumelis Ilyas dengan Pak Pasri dan teman-teman di situ, dengan dimotori Pak Dino Patijalal. Itu sudah luar biasa gerakannya. Mereka mempunyai data para perantau diaspora di berbagai negara dengan segala kontribusi yang bisa mereka berikan. Semangatnya sudah tinggi, berbagai upaya komunikasi sudah dilakukan, menggali-gali potensi, berkontribusi secara pemikiran sudah dilakukan itu. Cuman sayangnya sebanyak apapun paper, sebanyak apapun ide, kalau tidak bisa diimplementasikan tentu sayang kan? Sayang ya. Sayang. Disitulah saya pikir peran kita di rantau pada hari, di ranah pada hari ini. Bagaimana semangat tinggi, keinginan untuk membangun tadi itu disambut dengan baik. Tentu kita perlu menyamakan pandangan dulu, karena kadang-kadang kita lihat beberapa teman-teman di kampung itu punya pandangan. Kalau kita boleh sedikit mendikotomikan antara ranah dan rantau. Orang rantau, uruslah rantau, kirim salah pitih, biar kampung kami ngurus. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada benarnya, dalam arti supaya ada pembagian peran yang jelas. Kalau bicara mengenai donasi, sumbangan. Tapi kan kita tahu, namanya donasi itu sumbangan, berapa sih yang bisa diberikan? Apa sih yang bisa dikerjakan dengan donasi sumbangan? Dan mereka sudah melakukan itu, membangun masjid di kampung, surau, sekolah, memberikan sumbangan untuk anak kemenakan, sudah mereka lakukan. Tapi kan sifatnya konsumtif dan juga sangat pribadi kan. Kita berharap strategis dan harus semua menyeluruh. Oleh karena itu perlu ada kesepahaman bahwa mereka ini sekiranya akan memberikan kontribusinya tentu kan yang signifikan. Misalkan investasi misalnya. Investasi tentu tidak bisa dilihat skala yang wah semata gitu. Skala-skala kecil pun kalau dikelola dengan baik bisa menguntungkan anak kemenakan kita dan bisa menggulirkan ekonomi ranah. Investasinya di nagari maksudnya ini? Di nagari atau di kabupaten kota ya? Atau di keluarga bisa juga. Di keluarga bisa juga. Misalkan yang tadi itu kan yang selama ini tradisional kita mempasaduan sapi misalnya kan. Iya. Nah, jadi modal dari para perantau, seekor sapi anggap 10-20 juta misalkan, kembangkan bagi dua seperti itu kan. Cuman nggak sekali dua kali kita dengar cerita, dan ini bukan cerita yang entah berantah, bukan hoax nih, kenyataan gitu loh. Udah kumpul para tokoh kita mengumpulkan 20 juta, masa 30 sapi hilang begitu saja? Bisa dicari itu, sebenarnya bisa ditelusuri. Cuman bagi orang rantau itu kan agak kecewa kan, artinya kalau sudah berbisnis, bisnis. Itu yang Rudi bilang tadi, nanti trustnya, kepercayaannya sulit jadinya gitu kan, dibangun. Disitulah tugas kita sekarang nih, Rudi. Itu RRC yang akan memainkan peran nanti. Kita bersama mungkin. Karena kenapa? Mungkin kita lihat secara sederhana sekali lah. Kalau kita para UMKM kita perlu modal, mencari modal 10-20 juta mungkin hari ini kan sulit nih. Berharap ada bantuan dari pemerintah mungkin rasanya nggak ada lah rasanya kan. Berharap dari perbankan kita tahu sendiri kan bagaimana persyaratannya, bunganya macam-macam. Tapi para perantau gampang saja itu. Dengan catatan amanah ini penting kita pegang dan profesionalisme perlu kita kedepankan. Mungkin itu yang perlu kita lakukan, bahwa kita punya potensi banyak untuk mengembangkan ekonomi. Perlu tambahan permodalan supaya bisa lebih bergulir. Perlu akses pemasaran yang di situ ada di para perantau kita. Mereka punya informasi, punya power, dan punya sedikit modal gitu ya. Dukungan modal gitu. Belum lagi kalau sudah bicara yang lebih strategis lagi, bagaimana mereka punya peran cukup strategis di BUMN kah, atau sebagai pejabat pemerintah kah, atau sebagai pengusaha sukses. Itu mereka punya hak lah untuk mendistribusikan kemana mau dia gunakan dana CSR-nya misalkan. Memang kita hari ini dalam kondisi COVID, tapi rasanya besok pagi mentari kan bersinar kembali nih. Nah, oleh karena itu perlu kita hari ini kita coba lagi data, kita coba lagi menjalin komunikasi supaya apa yang jadi keterbatasan kita di kampung, yang di ranah ini bisa kita kontribusikan dengan teman-teman di rantau. Dan mereka hari ini masih punya rasa ikatan yang kuat, luar biasa. Dan itulah yang mungkin hari ini akan coba kita kembangkan dengan RRC ini. Kita punya beberapa program, yaitu bagaimana menjadikan potensi-potensi daerah di Sumatera Barat ini yang memang skalanya itu mungkin skala UMKM lah.
yang sudah diidentifikasi atau didata oleh RRC dan dikomunikasikan ke rantau sudah ada udah. Kita kan salah satunya kan karena memang fokus pemerintah daerah kita dan memang potensi kita tuh di pertanian. Kita coba pengolahan misalkan daun cengkeh misalkan kita bikin obat. Kan sekarang kan dengan adanya COVID ini kan tentu banyak perlu obat-obatan tadi herbal. Kita olah seperti itu. Kita bekerjasama dengan kebetulan ada beberapa teman-teman dari alumni teknik yang mereka bisa bikin mesin pengolahannya gitu, tinggal jadi ekstrak, dan itu akan dijadikan sebagai produk yang bernilai tambah tinggi. Karena pada hari ini untuk obat-obatan herbal yang COVID ini lagi tinggi sekali permintaan seperti itu. Termasuk kayak beberapa kita coba dengan teman-teman yang lain kan, kita punya banyak potensi untuk pengembangan buah-buahan kan. Sayang sekali rasanya kayak hari ini lagi musim durian misalnya kan. Bagaimana durian kita tuh harusnya bisa diolah lebih mahal lagi. Ternyata belum sampai seperti itu. Ya mudah-mudahan lah kita coba data-data seperti ini. Termasuk yang paling fenomenal itu ya bagaimana kita merendangkan masyarakat. Bagaimana produk rendang ini sangat diakui dan sudah menjadi nilai jual yang tinggi. Tapi sayangnya belum begitu juga kita naikin kelas gitu menjadi internasional, karena pemainnya ternyata sebagian besar masih kelas-kelas yang perlu dibina lebih lanjut. Dan saya melihat rendang ini, karena kita tahu kan bagaimana produk kuliner ini bisa jadi suatu suatu yang nilai tambah sangat tinggi gitu loh. Semua bahan dasarnya itu pure dari Sumatera Barat. Tidak ada kandungan-kandungan impor, tapi hasilnya tuh bisa bernilai jual tinggi. Kita coba berkomunikasi dengan beberapa teman-teman yang punya usaha di Jakarta untuk rendang ini misalkan, termasuk kita menginventarisir lah para produsen rendang. Yang memang di Sumatera Barat dan Sumatera Barat terutama. Dan inilah kita harap bagaimana menjadikan rendang ini sebagai produk unggulan, karena nilai tambahnya tinggi. Tidak semua orang bisa membuat rendang dan sudah diakui gitu, sudah punya nama gitu. Sayang loh kalau kita sudah punya pengenalan tapi tidak bisa kita maksimalkan. Nah, saya pikir itu kalau bisa di rantau mungkin sudah dimaksimalkan, terutama para perantau yang bergerak di rumah makan mungkin udah. Yang khusus rendang ya. Itu kan yang sifatnya keseharian kan. Menjadikan rendang ini sebagai gastrodiplomasi misalkan gitu kan. Termasuk mungkin kuliner bencana. Kita coba menjadikan bagaimana budaya kita saling tolong-menolong. Sudah dilakukan oleh pemerintah daerah kita kan. Ada bencana di Palu, di Selat Sunda, langsung kirim rendang kan. Jadi menjadikan rendang ini sebagai kuliner bencana lah istilahnya itu. Karena kita tahu pada saat bencana tuh perlu makanannya memang gampang dimasak, tapi juga tahan lama misalkan. Jadi kalau bisa kita jadikan ini sebagai produk unggulan kita, belum lagi kalau sudah bicara gastrodiplomasi, menjadikan diplomasi kuliner ini sebagai strategi kita untuk menjual daerah, menjual negara, dan itu sudah dilakukan sampai tahap tertentu. Tinggal bagaimana kita dorong terus. Dan itulah yang nanti para perantau kita lah yang jadi duta besar kita nanti itu, Pak Rudi. RRC akan berkomunikasi dengan perantau untuk itu. Kira-kira demikian itu. Jadi kita sudah coba menginventarisir, kita tahu apa potensi kita tahu juga berapa juga potensi para perantau kita, di mana mereka dan apa kesukaan mereka. Oke, kerabat Andalas TV, demikian perbincangan saya dengan Direktur RRC Institute, Insinyur Ilhamsyah Mirman. Sampai jumpa.